Halo Bapak Guru Hibat, perkenalkan nama saya Ninyaman Sumaryati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya, Ibu Ayu, selaku guru matematika di SMP Negeri Namangui. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ma. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Ya, sama-sama. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri Bu Ayu sebelum saya supervisi nanti. Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat kita melakukan supervisi nanti? Baiklah, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat supervisi, yaitu yang pertama, meningkatkan kemandirian siswa dalam memahami bangun ruang kubus, balok, prisma, dan limas. Yang kedua, meningkatkan daya kritis siswa untuk dapat membuat bangun ruang kubus, balok, prisma, dan limas. Baik, itu adalah materi bangun ruang sisi datar ya Bu ya. Bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat saya melakukan observasi nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai nanti yaitu ada dua. Pertama, pengembangan pengetahuan, dan yang kedua adalah pengembangan keterampilan. Oke, area pengembangan pengetahuan dan keterampilan seperti itu Ibu ya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti? Bagaimana strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun metode yang akan Ibu gunakan? Saya akan menggunakan strategi diferensiasi, di mana saya akan melakukan pengelompokan secara heterogen kepada siswa di kelas tersebut. Kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan dengan cara diskusi, tanya jawab, dan tentunya bekerja kelompok di kelompok mereka masing-masing. Oke, bagus sekali ya model pembelajaran, strategi, dan metode yang akan Ibu gunakan. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin saya observasi pada pembelajaran? Untuk area pengembangan, saya berencana pada pembelajaran yang akan diobservasi itu dengan pembelajaran berdiferensiasi serta menerapkan teknik STOP. Cara yang dimaksud itu saya akan pada proses pembelajaran selama kurang lebih 3 jam pembelajaran itu, supaya siswa tidak bosan, saya akan selingi dengan kegiatan SBT. Interdiferensiasi dan STOP dengan adanya SBT. Bagaimana rancangan pembelajaran, baik itu metode, strategi, yang akan dilakukan? Terima kasih. Untuk rancangan pembelajaran, saya akan menerapkan pembelajaran tentunya berdiferensiasi dengan mengelompokkan siswa secara heterogen menurut kemampuan mereka, supaya tidak berkumpul yang pintar dengan yang pintar atau yang kurang dengan yang kurang. Metode yang akan saya gunakan atau model yang akan saya gunakan itu adalah model pembelajaran project based learning. Kenapa saya memilih itu? Karena materinya yaitu bangun ruang sisi data. Pada saat observasi, mereka akan membuat suatu proyek, membuat bangun ruang sesuai dengan hasil dari kelompok mereka, karena mereka dapat bagian bangun ruang apa nanti seperti itu. Nah, untuk modelnya saya metode yang digunakan dengan menggunakan metode diskusi. Rencananya sudah bagus sekali ya, tentang pemilihan kelompoknya, untuk kegiatannya, berarti dia belajar sendiri. Saya tampilkan di LCD. Saya juga menyiapkan media berupa LKPD yang nanti akan dibagikan ke kelompok masing-masing. Kemudian contoh beragam teks dan beberapa sumber yang saya kasih dalam tampilan PPT tentang cara membuat proyek bangun ruang dalam bentuk video. Kapan kira-kira saya bisa melakukan supervisi nanti di kelas? Di kelas apa? Jam berapa? Seperti itu. Karena hari yang terdekat setelah supervisi ini yaitu pada hari Sabtu, nanti Ibu bisa melakukan supervisi hari Sabtu jam ke-567 di kelas 8C pada tanggal 27 Januari. Oke, tanggal 27 Januari ya.
jam ke-567 di kelas 8C. Oke, nanti saya akan tunggu di sana. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baiklah, adapun hal yang saya dapatkan dari prasupervisi kali ini yaitu saya memiliki gambaran tentang strategi atau langkah-langkah yang harus saya terapkan nanti dalam kegiatan supervisi yang Ibu lakukan seperti itu. Jadi saya sudah mempersiapkan bagaimana strategi dan kegiatan pembelajaran yang akan saya terapkan pada saat supervisi. Baik, sudah matang sekali ya persiapannya Bu Ayu. Sampai jumpa nanti pada saat supervisi tanggal 27 Januari 2024. Iya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita absen dulu ya. Hari ini ada temannya yang masuk? Iya. Oke, bagus sekali. Bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Kita mulai ke pembelajaran hari ini. Ibu seperti biasa akan mengetes konsentrasi kalian dengan tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu akan kasih clue-nya. Tepuk trio. Nah, berarti belum. Tepuk tunggal. Tunggal. Seharusnya bagaimana? Tidak Oke, ulang. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tunggal. Oke, setidaknya konsentrasi yang lain sudah meningkat. Walaupun ada satu temannya yang salah ya. Nah, kita akan mengingat kembali materi yang sudah minggu lalu Ibu jelaskan ke teman sebelumnya. Yaitu tentang bangun ruang. Teman minggu lalu kita sudah membahas tentang rumus dari bangun ruang. Yang pertama, ada berapa jenis bangun ruang yang kita bahas pertemuan sebelumnya? Ada berapa jenis bangun ruangnya? Ada yang masih ingat? Ya, mari. balok, kubus, prisma, sama limas. Iya, balok, kubus, prisma, sama limas. Untuk jenis balok dan kubus itu sudah biasa kalian dapatkan. Rumusnya kembali ditampilkan di layarnya. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan kami di balok. Adalah tampilan dari materi kita yang sudah lewat. Ibu mengingatkan kembali untuk rumus, kubus, dan balok. Karena nanti kalian akan bekerja menerapkan rumus ini dalam pembuatan proyek. Khususnya menghitung tentang luas permukaan dan volume. Tadi dibilang juga ada prisma. Dalam prisma ada beberapa jenis prisma. Namun yang kita bahas hari ini adalah prisma segitiga dan prisma trapesium. Rumus ini sudah diberikan pertemuan sebelumnya. Diingat-ingat kembali supaya nanti bisa kalian menjawab LKPD yang akan Ibu berikan. Dan terakhir yaitu ada limas. Limas yang diberikan adalah limas segitiga, limas persegi, dan limas persegi panjang. Gimana? Masih ingat materi sebelumnya? Masih. Oke, sekarang Ibu akan bagikan sesuai dengan rencana kegiatan hari ini. Kita akan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri atas 8 orang. Kita akan membuat proyek, yaitu membuat bangun ruang sesuai dengan undian yang kalian peroleh. Oke, silakan sambil ambil pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalian sudah tahu bangun ruang apa yang kelompok kalian
dapatkan. Nah, petunjuk dalam mengerjakan ini, silakan kalian baca LKPD yang sudah Ibu berikan. Lengkapi LKPD, kemudian silakan membuat bantuan sesuai dengan kuliah yang kalian ambil pertemuan sebelumnya. Nanti kalian akan presentasikan hasil tersebut di depan. Silakan mulai bekerja. Oke, LKPD dilengkapi. Yang dapat bagian buat PowerPoint presentasi silakan. Silakan diisi LKPD yang sudah diangkat. Selamat pagi Ibu serta teman-teman sekalian. Pagi. Berdirinya kami di sini ingin membahas pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Sebelum itu kami membuat 5 di absen 2019, Kader Fira Jessica absen 20, Niko Mangkungan Dewi absen 22, Di sini kami akan mempresentasikan tugas matematika yaitu bangun ruang. Kami memilih bangun ruang itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ade Raditya Antasena. Karena semua kelompok sudah presentasi dan hasilnya sudah memuaskan, jadi kalian sudah melakukan yang terbaik yang kalian bisa. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk apakah kalian senang belajar hari ini? Ibu mau tanya, dengan adanya membuat langsung praktek itu lebih bisa memahami atau bagaimana? Coba kelompoknya Happy mewakilkan. Kesannya gimana setelah melakukan proyek pada pertemuan tadi? Oke, tepuk tangan dulu untuk Happy. Silakan sampaikan gimana perasaan kesan selama pembelajaran 3 jam. Mungkin kesan dan doa kami itu kayak seru. Mempelajari teori pada materi bangun ruang ini, kalian juga bisa melakukan proyek atau praktek langsung membuat salah satu dari bangun ruang dengan dikunci. Nah, sekarang sebelum dikunci, karena tadi kita mulai dengan doa, jadi kita juga akan sebelum kalian menutup pelajaran ini, kita meregangkan silakan. Dan ayo berdiri semua dulu. Sudah? Oke. Sekali lagi, apa visi SMP Negeri 6 Memui? Berprestasi, berkarakter, dan berkeunggulan global.
berdoa. Semoga nanti apa yang kita pelajari kalian bisa memahaminya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru semua. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sumaryati. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ditemani dengan PP saya, Pak Parto, dan rekan saya Bu Ayu Saryanti. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bu Oma. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik, perasaan saya senang bisa observasi sudah berjalan dengan lancar waktu kemarin. Tentu juga merasa lega ya karena proses observasi sudah bisa berjalan dengan lancar yang Ibu lakukan di kelas 8C kemarin. Ya, jadi perasaannya sudah lega ya setelah melakukan proses observasi. Apakah tahap-tahap pada modul yang sudah Ibu buat kemarin itu sudah berjalan sesuai rencana? Iya, baiklah, tahapan-tahapan yang saya buat pada modul ajar sudah berjalan sesuai dengan rencana yang saya harapkan. Baik itu dari tahap pendahuluan di mana diawali dulu dengan mengucapkan salam, diawali dengan berdoa, kemudian saya melakukan absensi terhadap siswa untuk mengecek kehadiran siswa. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian pada kegiatan inti juga sudah berjalan dengan baik, siswa sangat kreatif dalam membuat bangun ruang sesuai dengan LKPD yang sudah dibagikan. Kemudian tahap penutup itu saya isi dengan menyampaikan kesimpulan dari proses pembelajaran, kemudian diakhiri dengan penutup salam dan doa. Ya, tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu buat itu berarti sudah sesuai dengan modul yang sudah Ibu buat, di mana siswa sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Jadi mereka sudah melaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah Ibu Iya, benar itu. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tuangkan pada modul yang sudah Ibu buat itu apakah sudah tercapai? Ya. Tujuan pembelajaran yang saya tuangkan pada modul itu sudah tercapai dengan baik. Pada modul saya menuangkan dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa secara mandiri mampu memahami bangun ruang. Yang kedua, siswa secara kritis mampu membuat bangun ruang. Di mana bangun ruang pada materi kelas 8 itu yaitu tentang balok, kubus, prisma, dan limas. Itu terbukti bahwa tujuannya itu berjalan dengan lancar, tercapai dengan baik. Itu dapat kita lihat dari proses pembelajaran di mana siswa sudah mampu membuat bangun ruang sesuai dengan kelompok mereka yang mereka dapatkan. Dengan sangat kreatif mereka mengemas bangun ruang tersebut dengan adanya tema, ada temanya kue, ada temanya perkemahan dan sebagainya. Jadi itulah kita dapat menyatakan bahwa tujuan yang saya buat itu sudah tercapai dengan baik. Seperti itu, Bu. Ya, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai di mana anak-anak sudah terlihat sangat kreatif ya membuat bangun ruang seperti yang Ibu ceritakan. Jadi mereka membuat tema dari bangun ruang tersebut. Berarti tujuan pembelajaran yang bertujuan membuat mereka kreatif tentunya dinilai keterampilannya itu sudah tercapai. Ya. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu, menurut Bu Ayu, apakah ada yang kurang atau ada hambatan? Oke, tentunya apa yang kita lakukan tidak mungkin sempurna 100% ya Bu Komang ya. Pasti setiap kegiatan pasti ada aja kekurangannya. Jadi menurut saya kalau dikasih nilai 1 sampai 100 mungkin proses pembelajaran saya di angka 85 atau 90 karena tidak mungkin 100% kita sempurna sekali dalam prosesnya. Kekurangannya saya rasakan pertama mungkin dari segi siswa masih ada 2 orang siswa yaitu Rai dan Oka, dan memang dari kelas 7 dan sebelum-sebelumnya di materi sebelumnya dan di pelajaran yang lain juga mereka memang agak suka lain-lain, walaupun itu tidak sampai mengganggu proses pembelajaran dan tidak sampai mengganggu teman-teman dalam pembelajaran di kelas. Itu saja sih kekurangannya. Kemudian hambatannya mungkin walaupun dalam proses pembelajaran sudah baik,
Namun seperti yang saya bilang itu kan tidak 100% lah, tidak ada yang sempurna. Yang saya rasakan hambatannya itu saya pada pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan tahapan-tahapannya yang sudah tertera di modul. Nah, mungkin hambatan saya ada sedikit hambatan mungkin di tahapan-tahapannya. Jadi mungkin saya next di pembelajaran berikutnya saya bisa lebih menyempurnakan untuk tahapan-tahapan tersebut seperti itu. Jadi pada saat pembelajaran itu ada beberapa siswa yang kurang fokus ya, kurang fokus dalam pembelajaran matematika. Tidak hanya di matematika, ternyata di pembelajaran lain juga memang sifat ya. Berarti itu adalah hambatan yang Ibu rasakan selama kegiatan mengajar materi bangun ruang tersebut. Itu adalah hambatan yang ataupun kekurangannya pada saat Ibu mengajar ya. Jadi sudah berada di level nilai angka 85. Itu kalau untuk yang sudah baik, apa sih yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran? Baiklah. Yang sudah baik menurut saya pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas 8C, pada saat Ibu mengobservasi, yaitu antusias siswa di kelas 8C itu sangat bagus sekali, Bu Oma. Mereka sangat kreatif, daya imajinasinya tinggi, kemudian antusiasnya sangat bagus ya, walaupun tadi mungkin kekurangannya cuma 2 orang siswa itu saja dari 32 siswa, kan berarti sudah hampir 90% lebih lah sudah sangat baik dalam proses pembelajaran. Itu terbukti. Kenapa saya bilang kreativitas mereka baik, antusias mereka baik, dan sangat bersemangat mengikuti pembelajaran, itu terbukti dari mereka sudah mempersiapkan bahan-bahan yang akan mereka gunakan pada saat membuat keterampilan atau membuat proyek bangun ruang pada saat pertemuan tersebut. Mereka ada yang membawa triplek, karton, kemudian bahkan mereka membawa pernak-pernik seperti misalnya binatang-binatang seperti itu yang akan mereka gunakan sebagai hiasan di bangun ruang mereka supaya mempercantik dan sesuai dengan tema yang mereka gunakan. Mereka juga membawa sejenis pohon-pohon yang palsu, ada yang bawa pohon-pohon yang sudah dikeringkan itu untuk dihiasi pada alat peraga mereka seperti itu. Berarti kelebihannya itu ternyata siswa sudah antusias sekali untuk pembelajaran tersebut ya. Berarti mereka semangat sekali mengikuti pembelajarannya sehingga mereka sampai menyiapkan pernak-pernik yang begitu luar biasa yang tanpa Ibu duga ternyata mereka sangat bersemangat mengikuti kegiatan seperti itu. Terkait dengan kekurangan yang tadi itu kan ada beberapa siswa yang kurang konsentrasi saat pembelajaran. Bagaimana area pengembangan yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Oke, terima kasih. Area pengembangan yang akan saya lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut itu tentunya pertama saya akan lebih mengadakan pendekatan terhadap siswa tersebut saat mengajar di pertemuan berikutnya, karena saya yakin jika kita lebih memberikan perhatian terhadap anak tersebut, kita menuntunnya step demi step, saya yakin celah atau peluang mereka untuk ngobrol ataupun untuk melakukan hal yang lain-lain selain yang kita instruksikan itu bisa berkurang. Namun itu semua butuh proses. Saya yakin tahap demi tahap mereka akan bisa mengurangi sikap tidak fokusnya sehingga mereka akan terbiasa menjadi fokus dengan kita lebih ekstra memberikan perhatian dan bimbingan. Ya, berarti kita harus memberikan bimbingan yang ekstra kepada 2 orang ini ya. Oke, kira-kira kapan Ibu akan memulai atau berapa lama waktu yang Ibu perlukan untuk melakukan perbaikan kepada 2 orang? Oke, tentunya akan segera saya mulai setelah percakapan pasca observasi ini pada pertemuan berikutnya di kelas tersebut. Untuk waktunya mungkin karena ini berkaitan dengan sikap itu tidak bisa instan ya, seminggu 2 minggu, mungkin sekitar kita akan tahu perkembangan perubahan mereka sekitar 6 bulan ke depan pada proses pembelajaran. Berarti untuk perubahan sikap yang 2 orang ini kita akan bisa lihat setelah 6 bulan kurang lebih ya. Siapa yang kira-kira menjadi sumber inspirasi bagi Bu Ayu ataupun memotivasi Bu Ayu dalam mewujudkan area pengembangan tersebut? Oke,
Yang memotivasi tentunya dari diri sendiri dulu, karena kalau kita sudah ada niat dari diri maka semua akan bisa terjadi. Jadi yang pertama dari diri sendiri, niat untuk mengubah siswa dari yang kurang menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian saya juga termotivasi tentunya dari teman-teman sejawat, cara mengajar teman dan juga model pembelajaran yang diterapkan juga itu menjadi inspirasi bagi saya untuk mungkin saya bisa coba terapkan pada pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian salah satunya Bu Komang juga mungkin selaku CGP mungkin juga saya terinspirasi untuk next bisa seperti Bu Komang dan seperti teman-teman yang lain. Berarti pertama dari niat sendiri ya, niat sendiri dan juga melihat dari bagaimana teman-teman yang lain, bagaimana cara mengajarnya ataupun bagaimana saya memperlakukan siswanya seperti apa. Oke, bagus sekali. Kira-kira ada nggak yang masih mengganjal di hati Bu Ayu? Oke, kalau sampai saat ini setelah diadakan percakapan pasca observasi, semua sudah saya utarakan sesuai dengan apa mungkin yang Ibu Komang perlu tanyakan. Jadi saat ini sudah tidak ada lagi hal yang mengganjal di hati saya. Next untuk berikutnya saya akan menerapkan seperti yang tadi saya bilang untuk menutupi kekurangan itu, melakukan perbaikan pada kekurangan yang saya sampaikan itu saja sih. Apakah ada kesimpulan yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari percakapan kita bahwa dengan adanya komunikasi maka permasalahan akan bisa teratasi seperti yang kita lakukan mungkin dengan Bu Komang mengajukan pertanyaan, jadi saya bisa menjawab sesuai apa yang saya rasakan dan alami, sehingga komunikasi itu sangat penting untuk mewujudkan kesempurnaan atau hal yang lebih baik lagi di proses pembelajaran berikutnya. Ya, jadi Ibu sudah merasa terbantu ya dengan adanya kegiatan pasca observasi ini, sehingga bisa melakukan kegiatan yang lebih baik lagi dari pembelajaran. Dari yang saya perhatikan, maaf ya, dari yang saya perhatikan selama saya observasi itu Ibu Ayu sudah melakukan kegiatan sesuai dengan modul yang Ibu berikan kepada saya. Jadi sudah sesuai dengan sintak-sintaknya apa yang harus dilakukan siswa, apa yang harus dilakukan guru. Nah, dari level yang tadi Ibu sebutkan sudah sesuai dengan level 85, mungkin bisa nanti ditingkatkan ya, dimana bagaimana cara kita supaya siswa yang kurang fokus itu mungkin perlu difokuskan dulu ya, difokuskan dulu supaya mereka sepenuhnya berada di ruangan itu, sehingga mereka memang benar-benar ada di sana dan bisa mengikuti pembelajaran. Untuk area pengembangannya nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan saya ataupun rekan-rekan yang lain supaya nanti Bu Ayu bisa mendapat tambahan informasi baru ataupun ilmu-ilmu baru terkait dengan permasalahan itu. Iya, terima kasih, benar sekali Bu Komang. Jadi nanti mungkin saya akan di luar pasca observasi ini mungkin akan dengan teman sejawat, dengan Bu Komang sendiri juga mungkin dengan teman yang lain, kalau ada menemukan hambatan atau kesulitan pada saat proses pembelajaran ataupun baik dari segi tahapan model yang saya lakukan maupun dari mengatasi siswa yang kurang fokus, itu mungkin nanti saya akan minta tolong atau kita bisa berkomunikasi untuk cara mengatasi hal tersebut seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya sudah mau melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu. Nah Bapak Ibu, demikian percakapan pasca observasi saya dengan rekan saya Bu Ayu Saryanti selaku guru matematika di SMP Negeri 6 Mami. Terima kasih.